Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aimi Saputra. Saya dari kelas 03 TPLE 002, jurusan Teknik Informatika di Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi berkas langsung. Organisasi berkas langsung digunakan untuk menemukan suatu rekaman tidak melalui proses pencarian, namun bisa langsung menuju alamat yang ditempati oleh rekaman. Nah, jadi di sini digunakan cara menyimpan rekaman pada alamat yang sama dengan nilai kuncinya. Jadi untuk menemukan sebuah rekaman itu cukup melihat nilai kunci dan menuju ke alamat yang dituju oleh kunci rekaman tersebut. Di sini contohnya rekaman dengan kunci 100, dia akan disimpan di alamat 100. Jadi nilai kunci itu akan sama dengan alamatnya. Contohnya yang nomor 2 ini, dia untuk membaca rekaman dengan kunci 50, maka dia akan disimpan di alamat 50 juga. Kemudian di sini akan dibahas berbagai teknik sebagai alternatif dalam merancang sistem. Jadi, khususnya dalam menentukan lokasi rekaman yang akan disimpan serta pembacaan rekaman tersebut. Dalam hal ini, hanya mungkin terjadi bila kunci rekaman juga merupakan alamat lokasi rekaman. Nah, dengan demikian waktu pencarian akan sangat baik, yaitu di sini satu probe untuk setiap rekaman yang dicari. Nah, di sini probe ini yaitu yang diperlukan untuk membaca rekaman atau akses yang berbeda. Jadi dengan demikian waktu pencarian akan sangat baik, yaitu satu probe untuk setiap rekaman yang dicari. Jadi harus tersedia satu lokasi untuk setiap kemungkinan kunci rekaman. Contohnya di dalam satu universitas dia memiliki banyak mahasiswa, bisa sampai ratus ribuan, banyak lah pokoknya ya. Namun di sini ada beberapa nomor induk mahasiswa yang kosong. Nah, disebabkan dia ada beberapa faktor ya. Bisa jadi dia udah lulus, mengundurkan diri atau DO ataupun cuti. Jadi di sini ruang itu tidak maksimal sehingga tidak semua ruang itu dimanfaatkan. Nah, di sini penyimpanan ini diibaratkan sebuah universitas di mana universitas ini banyak mahasiswa. Tetapi mahasiswa itu tidak terisi NIM-nya atau tidak aktif. Entah itu sudah lulus, mengundurkan diri atau sedang cuti. Sama halnya di sini, misalkan di universitas ini ada ruangannya, tetapi tidak semuanya bisa dimanfaatkan. Nah, kemudian di sini ada kerugian korespondensi satu-satu. Karena kunci rekaman di sini sama dengan alamat rekaman, maka kerugiannya itu harus disediakan ruang yang sangat besar. Contoh, di sini data PNS dengan kunci rekamannya NIP yang 9 digit, dia itu membutuhkan 1 miliar alamat. Di mana kemungkinan yang munculnya itu dari 000, 000, sampai 999, 999, 999. Ini yang kemungkinan munculnya ya. Totalnya 1 miliar alamat. Nah, kemudian kerugian yang kedua di sini yaitu pemborosan ruang. Karena banyak alamat yang kosong tersebut tadi. Jadi ruangnya banyak, tapi alamatnya kosong, tidak diisi gitu.
Contohnya di sini kode NIP diawali dengan 3 digit kode departemen yang tidak mungkin ada kode program departemen 000. Kemudian di sini ada metode hashing. Metode hashing yaitu melakukan pemetaan atau konversi dari kunci rekaman yang memiliki cakupan nilai yang luas ke nilai alamat yang memiliki cakupan yang lebih sempit. Atau dengan kata lain di sini dapat mengurangi banyaknya ruang alamat yang digunakan. Kemudian di sini ada fungsi hash. Fungsi hash ini yaitu untuk melakukan pemetaan atau konversi dari kunci rekaman menuju alamat rekaman. Di mana output fungsi hash di sini yaitu home address. Nah, bentuk fungsi hash sendiri yaitu F, kemudian K dia kemudian di address atau alamatnya ya. Kemudian di sini ada macam-macam fungsi hash atau teknik fungsi hash. Yang pertama itu fungsi modulo. Fungsi modulo ini home address-nya itu mencari sisa hasil bagi atau modulus nilai kunci dengan satu nilai tertentu. Di sini bentuknya F, K, kemudian K mod N. Di mana nilai N-nya itu dapat berupa dua kemungkinan. Yang pertama, banyaknya ruang alamat, dan yang kedua, bilangan prima terdekat yang berada di atas nilai banyaknya data. Nah, yang kedua ini fungsinya metode pemotongan, di mana home address-nya itu memotong nilai kunci ke jumlah digit tertentu. Misalkan di sini NIP-nya 9 digit. Dia mengambil 3 nomor terakhirnya. NIP-nya itu dengan nilai 123, 321, 070. Maka dia dipotong menjadi 3 nomor terakhirnya yang dipakai, yaitu 070. Atau bisa dihilangkan kosongnya menjadi 70. Kemudian di sini selanjutnya ada metode pelipatan. Nah, di sini metode ini diandaikan sebuah kunci rekaman ditulis di atas kertas, kemudian dilipat ke dalam bagian-bagian yang sama panjang. Lalu setiap bagian dijumlahkan. Contohnya nih di sini NIP-nya 862 156 734. Kemudian di sini kan dilipat-lipat tuh, dibagi 3 kelompok ya, dengan masing-masing 3 nomor. 862, kemudian yang kedua 156, yang ketiga 734. Nah, kemudian di sini sebelah kanannya itu dia dibalik. Jadi kayak di kertas gitu dibalik. Jadi yang 862 itu jadi 268, yang 156 jadi 651, yang 734 jadi 437. Nah, kemudian dijumlahkan nih. Jumlahan hashing pelipatan. Jumlahkan yang hasil balikan tadi 268, 651 tambah 437. Nah, di sini ada hasilnya 246 sama 356 ya. Nah, kemudian teknik selanjutnya yaitu metode pelipatan. Di mana metode pelipatan ini diandaikan kunci rekaman ditulis di atas kertas, kemudian dilipat ke dalam bagian-bagian yang sama panjang. Lalu setiap bagian dijumlahkan. Contohnya di sini misalkan NIP-nya 8621 56 734. Dilipat menjadi 3 bagian, yaitu setiap bagiannya terdapat 3 angka. Yang pertama 862, yang kedua 156, kemudian yang ketiga 734. Ini dilipat gitu. Nah, kayak ini misalkan 862 ini
kemudian dilipat jadi nilainya itu 268. Kemudian yang 156 dilipat dia jadi 651. Dan yang 734 dia menjadi 437. Jadi balik gitu. Kemudian setelah itu dia dijumlahkan. Dimana di sini ada penjumlahan hashing pelipatannya. Tadi masukkan angka 268 tambah 651 tambah 437. Dan temukan hasilnya ada dua, yaitu 246 dan 356. Gimana caranya? Nah, di sini untuk yang 246 keterangannya carry-nya diabaikan. Jadi penjumlahan kayak seperti biasa, 8 tambah 1 9 tambah 7 16. Tulis 6, satunya nggak usah ditulis. Kemudian 6 tambah 5 11 tambah 3 14. Tulis 4. Kemudian 2 tambah 6 8. 8 tambah 4 12. Tulis 2. Jadi 246. Jadi carry-nya itu diabaikan. Kemudian yang nilainya 356 ini carry-nya tidak diabaikan. Jadi 8 tambah 1 9 tambah 7 16. 6 tulis sisa 1. Berarti 6, kemudian 6 tambah 5 11 tambah 3 14. 14 ditambah 1 hasil dari 16 tadi. Jadi 14 tambah 1 15 gitu. Nah, kemudian selanjutnya 2 tambah 6 8 tambah 4 12 tambah sisa tadi 1. Jadi 13 gitu. Untuk selanjutnya di sini ada metode pengkuadratan, di mana home address itu mengkuadratkan setiap digit pembentukan kunci. Contohnya di sini ada NIP 123 321 070. Di mana setiap digitnya ini dikuadratkan, 1 kuadrat ditambah kuadrat, 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat, tambah 3 kuadrat, tambah 2 kuadrat, tambah 1 kuadrat, tambah 0 kuadrat, tambah 7 kuadrat, tambah 0 kuadrat. Nah, kemudian hasilnya ini, 1 kuadrat ini hasilnya 1, 2 kuadrat 4, 1 tambah 4, tambah 9, tambah 9, tambah 4, tambah 1, tambah 0, tambah 9, tambah 0. Itu nilainya 36. Nah, contoh yang lain di sini ada kunci dengan nilai 957. Maka hasilnya itu 9 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 7 kuadrat sama dengan 81 ditambah 25 ditambah 49 sama dengan 155 hasilnya. Nah, bagaimana memilih kriteria fungsi hash yang baik? Di sini ada kriterianya. Yang pertama, dapat mendistribusikan setiap rekaman secara merata sehingga meminimalkan terjadinya collision atau tabrakan. Yang kedua, dapat dieksekusi dengan efisien sehingga waktu tidak habis hanya untuk menghitung home address saja. Jadi lebih efisien ya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf karena saya masih dalam tahap belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.